afternoon news bulletin, Damascus. The presenter was reporting on Israeli airstrikes elsewhere in Syria when the story came to the capital. Langit malam Damaskus kembali dihiasi cahaya kilatan rudal dan dentuman ledakan. Pada pertengahan Juli 2025, serangan udara besar-besaran diluncurkan oleh Israel, langsung menargetkan pusat komando militer Suriah, termasuk kompleks Kementerian Pertahanan dan area sekitar Istana Kepresidenan. Bukan pula hanya peringatan, tapi bentuk nyata bahwa Israel siap turun tangan secara langsung jika merasa perbatasannya, atau kepentingan strategisnya, terancam. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah bentrokan hebat meletus di kota Suwaida, wilayah selatan Suriah yang dihuni mayoritas etnis dan sekte Druze. Ketegangan di kota ini sudah membara selama beberapa hari. Pemicunya adalah penculikan yang terjadi antar kelompok lokal, yang kemudian berkembang menjadi konflik sektarian antara suku Druze dan kelompok Bedouin Sunni. Ketika pasukan pemerintah Suriah mulai masuk untuk memadamkan konflik, situasi malah semakin panas. Tuduhan pembakaran rumah, penjarahan, bahkan eksekusi terhadap warga sipil mengalir deras ke arah rezim Damaskus. Israel, yang selama ini dikenal aktif memonitor kondisi Suriah dari balik dataran tinggi Golan, memandang konflik itu bukan sekadar urusan dalam negeri Suriah. Ada nilai strategis dan historis yang jauh lebih dalam, terutama karena masyarakat Druze juga menjadi bagian penting dari komunitas di Israel. Militer Israel dengan cepat menyampaikan bahwa mereka tidak akan tinggal diam melihat pasukan Suriah memasuki Suwaida dan melakukan kekerasan terhadap warga sipil Druze. Menteri Pertahanan Israel bahkan mengeluarkan pernyataan keras, jika Damaskus terus maju, maka pukulan menyakitkan akan menghantam mereka. Dan pernyataan itu bukan ancaman kosong, rudal-rudal yang meluncur ke jantung Damaskus adalah buktinya. Laporan dari berbagai media internasional mengungkap bahwa sejumlah fasilitas vital Suriah dihantam langsung. Korban pun berjatuhan. Tercatat setidaknya 5 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka di Damaskus. Namun, korban paling besar justru ada di Suwaida, di mana lebih dari 150 orang dilaporkan tewas dalam waktu kurang dari 1 minggu akibat konflik internal yang berubah menjadi tragedi militer dan sektarian. Serangan ini memperlihatkan bagaimana Israel memandang situasi Suriah. Pasca jatuhnya Bashar al-Assad tahun lalu, pemerintahan baru di bawah Ahmed al-Sharaa dianggap belum mampu mengontrol keseluruhan wilayah dan cenderung membiarkan aksi-aksi represif terhadap kelompok minoritas. Bagi Israel, ini menjadi alarm bahaya, karena di balik kekacauan Suriah, tersembunyi juga kekuatan regional seperti Iran dan Hezbollah yang bisa dengan mudah memanfaatkan situasi untuk memperluas pengaruh dan menempatkan senjata di dekat perbatasan Israel. Situasi ini sebenarnya sudah berulang sejak beberapa tahun. Israel secara konsisten menyerang basis-basis militer Iran dan kelompok pro-Iran di Suriah. Tapi kali ini berbeda. Ini tentang Suriah sendiri, dan niatnya untuk mengendalikan Suwaida dengan kekerasan. Bahkan berani menyerang Damaskus, yang sebelumnya dianggap tabu karena menyentuh simbol utama pemerintahan Suriah. Sementara itu, Amerika Serikat mencoba bermain di tengah. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan diplomasi dengan cepat untuk memastikan gencatan senjata benar-benar berlaku. Ia menyebut bahwa beberapa langkah konkret telah disepakati agar situasi yang mengerikan ini berakhir malam ini. Namun, pernyataan itu muncul bersamaan dengan ledakan di langit Suriah, memperlihatkan bahwa diplomasi belum mampu mendahului misil. Reaksi internasional pun beragam. Uni Eropa menyuarakan keprihatinan mendalam, dan meminta semua pihak menahan diri serta menghormati kedaulatan Suriah. Turki, yang selama ini terlibat aktif dalam urusan Suriah, mengecam langkah militer Israel dan menyatakan bahwa tindakan sepihak tidak akan membawa kedamaian. Sementara itu, sejumlah negara Arab menyebut Israel telah melanggar hukum internasional dan menuntut Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat. Dari sisi Damaskus, pemerintah baru langsung mengutuk serangan Israel. Dalam pernyataan resminya, mereka menyebut serangan itu sebagai bagian dari kebijakan sistematis untuk memicu ketegangan dan melemahkan Suriah. Namun, tak lama setelah itu, pasukan Suriah mulai ditarik perlahan dari Suwaida. Beberapa analis menyebut ini sebagai bentuk tekanan militer yang efektif. Serangan ke jantung Damaskus rupanya cukup untuk membuat pemerintah berpikir ulang. Namun pertanyaannya sekarang,
Apakah serangan ini hanya akan menjadi intervensi satu kali, atau awal dari keterlibatan Israel yang lebih dalam di selatan Suriah? Beberapa pengamat militer meyakini bahwa Israel sedang berusaha menciptakan zona demilitarisasi secara de facto di wilayah selatan Suriah. Bukan hanya untuk melindungi Druze, tapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada milisi atau pasukan asing yang bisa mengancam perbatasan utara mereka. Konteks ini tak lepas dari sejarah panjang hubungan Israel dengan Suriah. Sejak Perang 6 Hari 1967, Israel telah menduduki dataran tinggi Golan yang sebelumnya milik Suriah. Meskipun banyak negara tidak mengakui aneksasi tersebut, posisi Golan sangat penting secara militer. Kini, dengan pemerintah Suriah yang belum stabil, Israel seakan membuka babak baru dominasi pengaruhnya di kawasan tersebut. Mereka bukan lagi hanya bertahan, tapi juga menyerang lebih dulu. Di sisi lain, kondisi di lapangan memprihatinkan. Ratusan ribu warga sipil di Suwaida terpaksa mengungsi. Rumah-rumah terbakar, sekolah tutup, dan pasokan medis minim. Situasi kemanusiaan memburuk, sementara komunitas internasional masih terpaku pada diplomasi dan kecaman. Pertanyaannya, siapa yang akan turun tangan langsung membantu rakyat yang tertindas? Apabila situasi ini tidak ditangani dengan cepat, bukan tidak mungkin Suriah akan kembali tenggelam dalam konflik skala besar, seperti yang terjadi selama 1 dekade terakhir. Yang baru tumbuh bisa runtuh, dan kelompok-kelompok bersenjata akan kembali memperebutkan wilayah. Kekacauan itu hanya akan menguntungkan pihak-pihak luar yang ingin menjadikan Suriah sebagai arena pertempuran proksi, entah atas nama agama, sekte, atau kekuasaan. Israel mungkin merasa bahwa langkah ini perlu. Dalam sudut pandang strategis dan geopolitik, mereka sedang melakukan apa yang disebut sebagai preemptive strike, serangan pendahuluan untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Tapi, seperti halnya setiap serangan militer, dampaknya terhadap warga sipil dan kestabilan kawasan tetap menjadi konsekuensi berat yang harus ditanggung bersama. Kini bola panas ada di tangan komunitas internasional. PBB dijadwalkan mengadakan sidang darurat. Tapi pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Apakah suara diplomasi akan lebih keras dari dentuman rudal? Ataukah kawasan Timur Tengah sekali lagi akan menyerah pada pola lama, kekerasan, balas dendam, dan pertarungan tanpa? Yang jelas, serangan Israel ke Damaskus bukan hanya sinyal kekuatan, tapi juga peringatan bagi siapapun yang mencoba bermain-main di dekat wilayah perbatasannya. Ini bukan hanya soal militer. Ini soal dominasi, pengaruh, dan upaya mengendalikan peta baru Timur Tengah yang sedang dibentuk dari reruntuhan Suriah. There's fundamentally no hostility between the state and the spiritual leaders, nor between the state and the factions in Asueda. The Syrian state's issue lies in its pursuit of outlawed gangs,